Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Indra Lugiana Nisa, NIM 4302002000086. Izin bertanya, apa pengertian dari Al-Quran? Kemudian, apa nama-nama lain dari Al-Quran dan bagaimana sifat-sifat dari Al-Quran itu? Baik, langsung saja kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jawabannya, Al-Imam Asy-Syafi'i yang adalah seorang imam mazhab yang terkenal mengatakan bahwa Al-Quran ditulis dan dibaca tanpa hamzah serta tidak terambil dari pecahan fi'il. Ia adalah nama yang khusus dipakai untuk kitab suci yang diturukan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya dengan nama Injil dan Taurat yang masing-masing diberikan kepada Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Al-Asy'ari, seorang ahli ilmu kalam dan pembuka aliran Sunni, berpendapat bahwa kata Al-Quran tidak memakai hamzah dan terambil dari akar kata korona yang berarti menggabungkan. Hal ini dipahami karena surat-surat, ayat-ayat, dan hurufnya beriringan, yang satu digabungkan dengan yang lain sehingga menjadi mushaf. Kemudian, nama-nama lain dari Al-Quran, yaitu Al-Quran yang sering dipergunakan diantaranya adalah yang pertama, Al-Quran itu sendiri, yang kedua Alkitab, yang ketiga Al-Dzikr, dan yang keempat Al-Furqan. Nah, Allah telah melukiskan Al-Quran dengan beberapa sifat. Di antaranya, yang pertama adalah sifat nur, yaitu sebagai cahaya. Yang kedua huda atau sebagai petunjuk. Yang ketiga syifa atau sebagai obat, rahmat sebagai rahmat, dan mauzah sebagai nasihat. Jelaskan bagaimana sejarah perkembangan Ummul Quran itu. Proses perkembangan dan pertumbuhan yang begitu cepat disebabkan karena Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga para sahabat yang memang orang Arab aslinya cepat untuk memahaminya. Apabila mereka menemukan kesulitan, mereka dapat langsung bertanya kepada Nabi Muhammad, sehingga perkembangannya cukup menggembirakan. Nah, untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan Ummul Quran dapat ditelusuri fase-fase berikut. Yang pertama, fase sebelum kodifikasi. Sebelum Ummul Quran dikodifikasi, Ummul Quran telah dikenal para sahabat sejak masa Nabi. Hal itu dapat dilihat dari antusias para sahabat Nabi untuk mempelajari Al-Quran dengan semangat yang tinggi. Apabila mereka menemui kesulitan dalam memahami Al-Quran, mereka bertanya langsung kepada Nabi. Bagi para sahabat, sebagai kamus berjalan dan sumber ilmu, hanya kepada Nabi mereka menanyakan segala sesuatu yang tidak mereka pahami, termasuk makna atau pengertian ayat-ayat Al-Quran. Kemudian fase yang kedua yakni fase kodifikasi. Seiring berjalannya waktu, sampai ketika Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Al-Aswad Al-Da'uli untuk menulis ilmu nahwu. Perintah Ali inilah yang mengawali semangat untuk mengkodifikasikan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Pengkodifikasian ini semakin berkembang ketika kejayaan Islam berada di bawah pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abbasiyah. Apa yang dimaksud dengan wahyu dan bagaimana tata cara penyampaian wahyu dari Allah kepada Rasulullah? Dalam syariat Islam, wahyu adalah kolam atau pengetahuan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Kata wahyu adalah kata benda dan bentuk kata kerjanya adalah al-wahyu yuhai. Arti kata wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Dalam proses pewahyuannya terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, akan tetapi Nabi Muhammad hanya merasakan bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincinya lonceng.
Cara ini dirasakan paling berat bagi Nabi Muhammad, kadang pada keningnya berkeringat meskipun turunnya wahyu di musim dingin. Kadang unta baginda Nabi terpaksa berhenti dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang melakukan perjalanan. Kita sering mendengar istilah Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Nah, apa hubungan antara Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Nuzulul Quran adalah proses turunnya atau perpindahan Al-Quran dari tempat yang tinggi, baik dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia. Ataupun fase yang kedua, yakni secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan Lailatul Qadar merupakan malam yang agung, lagi hebat, yaitu malam yang di dalamnya Al-Quran itu diturunkan secara global dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia melalui perantara malaikat Jibril dan pertama kali turun ke bumi. Nah, keduanya ini saling berhubungan. Adapun hubungan antara Nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar adalah waktu di mana Al-Quran itu diturunkan secara global dari langit ke Mahfuz, ke Lauhul Mahfuz, ke Baitul Izzah di langit dunia, atau diturunkannya pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Dalam tafsir Al-Misbah, bahwasanya Zahir Ibnu Asyur menyatakan bahwa 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq ayat 1-5 turun pada tanggal 17 Ramadan. Selain itu, keduanya juga saling memiliki perbedaan yang terletak pada proses turunnya Al-Quran. Dalam materi Asbabun Nuzul, apa pengertian, macam-macam, dan cara mengetahui riwayat Asbabun Nuzul? Secara etimologi, asbab al-nuzul terdiri dari kata asbab, yakni bentuk jamak dari kata sababa yang artinya sebab-sebab. Sedangkan kata nuzul berasal dari kata nazala yang artinya turun. Jadi, asbab al-nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran, dan asbabun nuzul terbagi menjadi 2. Yang pertama, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab, misalnya turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat-ayat yang terdapat pada surat Al-Ikhlas ayat 1-4 ini turun sebagaimana tanggapan terhadap orang-orang musyrik Makkah sebelum Nabi hijrah, dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Kemudian pembagian yang kedua yaitu ta'addud an-nazil wa asbab wahid. Ini memiliki perbedaan, yakni jika ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid, beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya wahyu. Misalnya saat turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 4, ayat-ayat yang terdapat pada surat ini turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah, dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Sedangkan ta'addud an-nazil wa asbab wahid merupakan satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contoh Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Asbabun nuzul dari ayat-ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi, beliau berdoa agar mereka mendapat kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil, mereka menderita kekurangan, sampai-sampai mereka pun makan tulang, sehingga turunlah firman Allah surat Ad-Dukhan ayat 10 ini. Bagaimana isi dan bunyi dari ayat Al-Quran yang pertama kali dan terakhir kali turun? Isi dan bunyi dari ayat Al-Quran yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lebih pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian juga dikatakan bahwa salah satu ayat terakhir yang diturunkan Allah itu adalah ayat mengenai riba. Ini didasarkan pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas yang mengatakan ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat mengenai riba. Yang dimaksudkan ialah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Apa perbedaan antara surat yang turun di Makkah dan surat yang turun di Madinah? Dan jelaskan mengenai keduanya. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan turunnya di Makkah. Sedangkan Madaniyah adalah istilah yang diberikan kepada ayat Al-Quran yang turun di Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Ciri-ciri dari surah Makkiyah, yang pertama ayatnya pendek, yang dua menceritakan tentang surga dan neraka, yang ketiga ungkapannya keras, cenderung puitis dan menyentuh hati, yang keempat banyak terdapat kesamaan bunyi, yang kelima banyak menggunakan huruf qasam atau huruf sumpah, yang keenam banyak kecaman kepada kaum musyrik, dan yang ketujuh banyak tuntutan mengenai akhlak al-karimah atau akhlak yang baik. Sedangkan surat Madaniyah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mayoritas ayatnya panjang. Yang kedua, izin untuk perang dan hukum-hukumnya. Yang ketiga, penyebutan tentang ahli kitab. Dan yang keempat, ungkapannya tenang, cenderung prosais, yang ditujunya adalah akal dan pikiran. Apa yang dimaksud dari Jam'ul Quran dan bagaimana sejarah pengumpulannya ada pada masa Rasulullah SAW? Kata al-jam'ul berasal dari kata jama'a yajma'u jam'an, yang mana artinya adalah pengumpulan atau penghimpunan. Adapun makna Al-Quran menurut bahasa kata Al-Quran adalah bentuk masdar atau kata benda verbal dari kata qoro'a yang berarti membaca, baik membaca dengan melihat tulisan ataupun secara menghafal. Mana al-Qotan yang membagi pengertian Jam'ul Quran ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama Jam'ul Quran dalam arti hifdzuhu atau menghafal dalam hati. Inilah makna yang dimaksud dalam firman Allah kepada Nabi. Nabi senantiasa menggerak-gerakkan kedua bibir dan lidahnya untuk membaca Al-Quran ketika diturunkan kepadanya. Yang kedua, Jam'ul Quran dalam arti kitabuhu kullihi atau penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisah-misahkan ayat dan surat-suratnya, atau menerbitkan ayat-ayat semata dan setiap surah ditulis dalam suatu lembaran secara terpisah, ataupun menerbitkan ayat-ayat dan surat-suratnya sebagian ditulis sesudah bagian yang lain. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran di masa Nabi Muhammad terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pengumpulan Al-Quran dalam dada. Setiap ayat Al-Quran diturunkan, Nabi hanya menghafal dan menghayatinya agar penguasaannya terhadap Al-Quran persis bagaimana aslinya. Dan setelah itu, beliau membacakannya kepada sahabat dan umatnya sejelas mungkin dan memerintahkan kepada mereka agar mengikutinya untuk melafalkan ayat tersebut. Kemudian yang kedua, pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan. Saat itu, setiap ayat yang turun, Nabi Muhammad langsung memanggil sahabat-sahabat yang dikenal pandai menulis. Nabi Muhammad mengangkat beberapa penulis seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. Bila ayat turun, ia memerintahkan mereka menulisnya dan menunjukkan di mana tempat ayat tersebut dalam surat.
Ayat-ayat Al-Quran biasanya mereka tulis pada pelepah kurma, lempengan batu, kulit, dan tulang binatang. Apa pengertian dari sab'u ahruf dan apa hikmah dari Al-Quran diturunkan dalam sab'atu ahruf? Kata sab'atu dalam bahasa Arab yang artinya bilangan 7 atau tidak terbatas. Kata ahruf adalah jamak dari kata harf. Dalam bahasa Indonesianya dapat diartikan dengan kata huruf. Sementara dalam bahasa Arab, kata harf adalah lafaz yang memiliki banyak arti. Hikmah diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf atau ahruf sab'ah, yaitu yang pertama, untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang umi, yang setiap kabilahnya mempunyai dialek masing-masing dan belum terbiasa menghafal syariat apalagi mentradisikannya. Yang kedua, sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran bagi kebahasaan orang Arab. Al-Quran banyak mempunyai pola susunan bunyi yang sebanding dengan segala macam cabang dialek bahasa yang telah menjadi naluri bahasa orang-orang Arab, sehingga setiap orang Arab dapat mengalunkan huruf-huruf dan kata-katanya sesuai dengan irama naluri mereka dan lahjah kaumnya tanpa mengganggu kemukjizatan Al-Quran yang ditantangkan Rasulullah kepada mereka. Kemudian yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hurufnya, sebab perubahan bentuk lafaz pada sebagian huruf dan kata-kata memberi peluang luas untuk dapat disimpulkan sebagai hukum daripadanya. Hal inilah yang menyebabkan Al-Quran relevan untuk setiap masa. Oleh karena itu, para fuqaha dalam istinbat dan ijtihadnya berhujjah dengan qiraat 7 huruf ini. Dalam membaca Al-Quran, kita memerlukan adab dalam membacanya. Nah, apa yang dimaksud dengan adab membaca Al-Quran dan bagaimana adab yang benar ketika membaca Al-Quran? Dalam kamus Al-Munjid dan Al-Kautsar, adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti budi pekerti, perangkai, tingkah laku, dan tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sedangkan dalam bahasa Yunani, adab disamakan dengan kata etos yang memiliki arti kebiasaan, perasaan, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Nah, di sini adab dari membaca Al-Quran itu ada 5. Yang pertama, dalam keadaan suci. Yang kedua, membaca dengan pelan, tartil, dan tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, membaca dengan khusyuk. Yang keempat, membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Dan yang kelima, dimulai dengan isti'adah. Coba jelaskan apa itu pengertian macam-macam sekaligus contoh dari munasabah ayat. Munasabah berasal dari kata nasaba yunasibu munasabatan yang berarti dekat, serupa, mirip, dan rapat, atau al-munasabatun sama artinya dengan al-muqarabah, yakni mendekatkannya dan menyesuaikannya. Munasabah secara bahasa berarti kedekatan atau kesesuaian. Sedangkan secara terminologis, munasabah adalah kemiripan-kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam Al-Quran, baik surat maupun ayat-ayatnya yang menghubungkan uraian satu dengan yang lainnya. Kemudian, macam-macam dari munasabah ayat ini sendiri. Yang pertama yaitu munasabah antara surat dengan surat. Yang kedua, munasabah antara nama surat dengan kandungan isinya. Yang ketiga, munasabah antara kalimat dalam satu ayat. Yang keempat, munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surat. Yang kelima, munasabah antara ayat dengan isi ayat itu sendiri. Yang keenam, munasabah antara uraian surat dengan akhir uraian surat. Yang ketujuh, munasabah antara akhir surat dengan awal surat berikutnya. Yang terakhir, munasabah antara ayat tentang satu tema. Coba jelaskan pengertian dari terjemah, tafsir, dan takwil. Kemudian bagaimana persamaan dan juga perbedaan dari terjemah, tafsir, dan takwil, dan sertakan contohnya. Jawaban dari pertanyaan yang terakhir,
Terjemah berasal dari bahasa Arab tarjamah yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain, atau fasara wa syaraha bilisanin akbar, yang kemasukan tak marbutoh yang kemudian menjadi al-tarjamatun yang artinya pemindahan atau penyalinan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya, atau penjelasan dari suatu kalimat dengan bahasa yang lain tanpa keterikatan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memperhatikan susunannya. Sedangkan tafsir sendiri, tafsir berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata fasara yufasiru tafsiron yang mempunyai makna keterangan, uraian, atau penjelasan. Secara istilah, tafsir adalah menjelaskan makna ayat Al-Quran, kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zahir. Sedangkan kata takwil berasal dari kata al-awl yang berarti kembali atau arruju, atau dari kata al-ma'al yang artinya tempat kembali atau masir, dan al-aqibah yang berarti kesudahan. Takwil berarti memalingkan suatu lafal dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir yang juga dikandung oleh lafal tersebut, jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Cukup sekian jawaban yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.